batasan fisik. Nah akhirnya tercetuslah artificial intelligence ini, nggak punya batasan fisik, dia bisa kerja terus tiap hari tuh nggak perlu istirahat, dia kerja terus dan hasilnya tetap bagus. Nah inilah kalau misalkan manusia kalah sama AI. Shalom fams. Halo semua yang ada di rumah yang lagi nonton podcast asik. Adi senangnya ikut Kristus. Nah pada episode kali ini nih, pada hari ini kita kedatangan narasumber 1 spesial, 2 ganteng, 3 berprestasi. Pastinya teman-teman semua udah familiar ini, pasti terkenal juga. Kita sambut Kak Randy. Ya, hai. Oke, mungkin teman-teman di rumah nih Kak yang masih belum kenal tuh sama Kak Randy tuh, Kak Randy bisa memperkenalkan namanya siapa, nama panjang ya Kak, terus dari jurusan mana dan angkatan berapa? Oke, namaku Randy Mahaputra, aku dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2018. Ya. Oke, ini masih kuliah atau udah lulus nih Kak? Oke, puji Tuhan aku udah lulus dari UIN nih. Oke, puji Tuhan Fatita di wisuda. Itu di bulan apa sih Kak wisudanya Kak? Di bulan Februari. Oke, di bulan Februari. Buat teman-teman nih yang masih menyusun skripsi, jangan lupa semangat biar cepet nih di wisuda jadi sarjana. Oke. Nah, ini gimana sih Kak pengalamannya Kak Randy kuliah di UNY, Kak? Pengalaman apa? Pengalaman bagus atau pengalaman buruk? Boleh pengalaman yang sedih, senang atau menurut Kak Randy tuh pengalamannya tuh bener-bener berkesan gitu, sampai membekas kayak gitu. Kalau dulu sih pas awal-awal kuliah aku habis kuliah ke sekre terus kuliah, tapi pas mau mendekati masa akhir kuliah itu aku baru sadar kuliah itu harus serius. Oke. Kemudian puji Tuhan kemarin tuh aku ikut kompetisi untuk project AI. Itu aku menang terus diundang ke kantor Google di Jakarta waktu itu. Wah, prestasi pastinya. Iya. Kuliah harus serius. Iya, Berarti kuliah harus serius. ini buat teman-teman yang masih aduh males-malesan nih, ayo segera perbaiki, ayo segera niatkan itu buat serius kuliahnya. Oke Kak, kira-kira nih Kak, ada masa sulit gak sih yang Kak Randy alamin selama kuliah itu Kak? Masa sulit ada ya pastinya, karena aku dulu kan datangnya dari SMA terus masuknya ke teknik. Kalau untuk di semester awal tuh masih istilahnya masih mudah lah. Nah kalau pas sudah masuk ke materi keteknikan tuh, apalagi di bidang kelistrikan, menggunakan alat instrumen listrik itu penting ya. Nah itu yang aku mungkin agak ketinggalan sama teman-teman yang datang dari SMK. Oke, berarti sempat itu ya Kak mengalami ketertinggalan juga ya Kak, Iya, maksudnya ketinggalan. tua sama teman-teman yang SMK juga pengalaman sendiri nih Kak, aku juga dari SMA masuk akuntansi ketemu teman-teman dari SMK yang akuntansi akhirnya juga harus mengejar, tapi puji Tuhan pasti percayalah Tuhan Iya. pasti menyertai. Iya. Oke nih. Kenapa sih Kak Randy milih jurusannya tuh itu gitu loh Kak? Ada nggak sih alasannya atau termotivasi sama siapa kayak gitu Kak? Nggak ada ya, sebenarnya dulu pas SMA itu aku maunya teknik kimia. Cuman karena waktu itu SNM aku nggak berani taruh, karena ke SNM itu kan banyak ya yang dinilai dari nilai, yang dinilai itu sekolahnya, terus dinilai rata-rata rapotnya. Nah aku nggak berani untuk taruh di SNM, akhirnya aku ngasal waktu itu naruh mekatronika kebetulan, terus toto dapet. Waduh, ngeri banget gak sih? Ngasal nembak masuk nih, wah ini sangat-sangat, wah speechless saya ini. Masuknya langsung ke pendidikan meta apa tadi itu? Mekatronika. Sangat susah sekali buat dibilang. Kira-kira nih Kak Randy tuh punya hobi gak sih Kak? Hobinya apa sih nih Kak? Aku lagi di hobi baru sekarang, aku Apa tuh lagi Kak? suka masak sekarang. Contohnya masak apa tuh Kak? Masak nasi, masak air. Nah, Oke, kayak gitu. ini pasti Kak Randy kan dari mana tadi Kak asalnya Kak? Dari Jakarta aku. Oke, berarti kan merantau. Kos ya pasti Kak? Iya, Nah, itu kos. mungkin dalam rangka penghematan atau gimana itu Kak? Kok bisa tiba-tiba masak gitu loh Kak? Nggak Kan tahu. jarang gitu Kak. Soalnya aku orangnya random kan tipenya. Jadi kalau misalkan ntar abis ini aku mau ke Solo, misalkan ke Solo beneran aku. Random gitu loh. Wah, ini misalnya random itu langsung dijalani langsung secara Langsung. Oh, ini bagus banget nih. Habis itu kan tadi aku dengar nih, kuliahnya kan juga berkaitan pastinya sama teknologi, sama perkembangan ya seputar
teknologi lah pokoknya. Nah, sekarang tuh ada isu Kak, kebocoran data tuh kayak kebocoran EKTP, Bank BSI. Nah, menurut pandangannya Kak Randy sendiri, kebocoran itu tuh karena kesalahan atau kelalaian? Oke, pertama dari contoh kasus saya tadi yang baru-baru ini ya, yang Iya betul BSI Kak. itu dibilang kesalahan, aku juga nggak berani bilang ya. Tapi mungkin ini banyak orang yang masih kurang aware aja, karena dari informasi yang aku tahu sebenarnya tuh yang diserang tuh pertama dari komputer karyawan dulu, komputer karyawan di satu cabang banknya. Nah, akhirnya karena kurang langkah yang tepat dan cepat, akhirnya jadi nyebar ke seluruh Indonesia. Nah, masih belum tahu sebenarnya data yang udah diserang tuh masih sekedar cabang apa udah sampai pusat. Tapi sih rumornya itu baru data cabang. Nah, kayak gitu. Jadi ya kurang aware aja mungkin. Oke, berarti selain itu kita juga harus lihat-lihat perkembangan informasinya kan. Kan kadang kan orang dengerin itu langsung tiba-tiba, aduh panik gitu loh Kak. Kok bisa gini? Nah kira-kira nih kalau Kak Randy ada di posisi sebagai penggunanya katakanlah pengguna Bank PS itu, kira-kira hal apa nih yang akan dilakukan Kak Randy atau langkah gitu Kak? Oke. Sebenarnya kalau aku pun jadi pengguna, karena ini yang diserang tuh bank ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bank, satu yang penting itu keamanan. Baik keamanan uang kita atau keamanan data nasabah. Misalkan aku sebagai nasabah di sana terus tiba-tiba dengar isu itu, aku nggak usah nunggu konfirmasinya itu bener apa enggak, pasti aku langsung ambil langkah awal gitu. Aku bisa aja aku tutup rekeningku atau uangnya aku pindahin ke bank lain. Itu sebagai pengguna itu udah langkah awal yang bagus menurutku gitu. Kayak Jadi dibilang panik pun enggak juga gitu loh, lebih mau ngamanin data sama uang kita aja. sedia payung sebelum Nah iya, hujan. iya. Berarti langsung apa ya ibaratnya dari kita sendiri jangan panik dulu gitu, tapi dengan langkah yang tenang ambil bener-bener hati-hati gitu ya Kak ibaratnya ada buat mencegahnya seperti itu. Nah ini juga mulai apa ya mungkin udah dari dulu nih Kak, tapi baru mulai booming lagi tuh sekarang tuh Kak, AI artificial intelligence tuh di dunia hiburan industri itu kemarin aku lihat yang K-pop tuh Kak udah mulai pakai kayak gitu. Terus ada pembawa berita pakai teknologi AI, iklan juga kayak gitu. Pokoknya apapun katakanlah melibatkan AI itu menurut Kak Randy itu pandangan Kak Randy itu gimana sih Kak itu? Oke, sebenarnya artificial intelligence ini kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi gitu ya. Iya. Jadi dulu tuh di masa-masa dulu tuh lebih dikenal masa-masa otomasi. Nah, artificial intelligence itu cuman menambahkan kecerdasan di dalamnya. Nah, yang berbahaya ini di sini itu karena kita masuk masa revolusi industri 4.0, di mana masa-masa ini kenal masa-masa disruptif yang kalau kita nggak punya skill, nggak punya apa-apa tuh pasti langsung kalah sama mesin. Kenapa kalah? Karena di masa industri 4.0 ini yang dituntut itu kita harus dituntut untuk tepat sama cepat. Nah, kalau manusia itu kan punya batasan fisik. Nah, akhirnya tercetuslah artificial intelligence ini. Nggak punya batasan fisik, dia bisa kerja terus tiap hari tuh nggak perlu istirahat, dia kerja terus dan hasilnya tetap bagus. Nah, inilah kalau misalkan manusia kalah sama AI. Oh, sebenarnya tuh AI itu bantu manusia ya Kak, karena manusia tuh punya keterbatasan Fam. Nah tapi tuh menurut Kak Randy, dengan adanya AI itu yang sekarang aku denger nih Kak, ChatGPT itu Kak. Nah menurut Kak Randy tuh kita sebagai mahasiswa ini perlu bersyukur, senang atau malah harus was-was ini Kak? Oke, sebenarnya AI sama aja kayak aku ilustrasinya tuh AI itu pisau gitu loh. Pisau itu bisa ditujukan untuk hal yang baik sama ditujukan untuk hal yang jahat, tergantung pengguna mau menggunakan AI itu seperti apa. Ya termasuk mahasiswa gitu loh, karena mahasiswa juga pengguna, tergantung mahasiswa mau menggunakan AI itu untuk tujuan yang baik atau tujuan yang nggak baik. Ya, kayak gitu. Oke, berarti kembali lagi ke diri kitanya. Ketika kita menggunakan teknologi itu dengan bijak, pastilah itu akan benar kan pastinya Kak. Tapi ketika kita menggunakan teknologi itu yang salah, pastinya juga akan berdampak merugikan pada diri kita sendiri bahkan ke orang lain. Nah nih Kak,
Terus kan banyak tuh mahasiswa, aku lihat tuh di iklan-iklan, buatkan esai 2.500 kata, terus tiba-tiba muncul. Nah, berarti kembali lagi kepada mahasiswanya itu sendiri, Kak. Bisa aja ketika kayak gitu mahasiswanya mah jadi justru malas itu, Kak, buat bikin kayak gitu, malah ibaratnya memendam skillnya dia. Nah, tadi aku juga dengar kalau kita nggak punya skill tuh bakal kalah sama AI. Nah, tuh kira-kira nih, Kak, buat kita bangun skill supaya kita tuh juga nggak ketinggalan nih, buat teman-teman yang mungkin kayak merasa awam, aduh mau mulai takut salah mungkin atau takut nggak tahu. Nah, kayak gitu tuh gimana sih, Kak, cara memulainya, Kak? Oke, langkah pertama ya, kalau kita sebagai pemula, langkah pertama itu meniru gitu loh, karena meniru itu kan dasar pembelajaran yang kita ngejiplak orang, itu dasarnya gitu loh. Kalau misalkan mau belajar ya mungkin langkah pertama itu coba cari video di YouTube atau di TikTok mungkin sekarang tentang gimana cara mengembangkan skill yang dipengen gitu loh. Baru ditiru, habis itu bisa dimodifikasi lalu lanjut ke melahirkan inovasi. Nah, kayak gitu. Dari meniru kita kembangkan, belajar sampai jadi inovasi. Nah, kira-kira nih Kak Randy punya tips atau trik gak sih, Kak, buat teman-teman nih yang di rumah yang lagi nonton buat mengembangkan cara penggunaan teknologi atau skillnya biar teman-teman semua tuh di rumah tuh pada tahu gitu loh, Kak. Ini sebenarnya sama aja kayak tadi yang sebelum aku bilang, cara mengembangkan skillnya kalau misalkan masih dari pemula, mau di bidang apapun ya, atau sekarang lagi ngomongin tentang bidang teknologi, ya coba cari dari video-video TikTok atau video-video di YouTube. Misalkan mau cara ngubungin Excel sama ChatGPT misalkan, tutorial. Nah, itu langsung aja dicari videonya, terus ditiru gitu langkah-langkahnya. Baru dari situ kita bisa berinovasi ke hal-hal berikutnya. Oke, disimpan ya fams tipsnya itu penting banget tuh. Mulai dari lihat-lihat video TikTok. Wah, ini pasti anak muda nggak mungkin nggak punya TikTok nggak sih? Aku nggak Instagram ada. aku juga nggak aktif sih, Kak. Cuma kan Instagram pasti ada kan, YouTube juga pasti ada. Kita bisa lah. Sekarang kita kan dikasih kemudahan. Tinggal search cara menghubungkan Excel ke ChatGPT itu udah pasti banyak benar membantu kita semua. Oke, Kak, kita kan udah ngomong nih teknologi ini itu. Nah, kira-kira ada nggak sih, Kak, closing statement? Kak Randy kasih closing statement lah, harus ada gitu buat teman-teman yang di rumah nih, Kak. Oke, karena kita sekarang mau menuju masa depan nih. Kalau aku mengutip kata-katanya si Tesla, menurut dia tuh ancaman kalau misalnya nggak ditanggapi dengan tepat itu di masa depan, ancaman itu bukan nuklir lagi, bukan bom nuklir, tapi AI gitu loh. Karena AI bener-bener seberbahaya itu kalau misalkan nggak ditanggapi dengan tepat. Bahkan kan sekarang aja kan udah banyak tuh layanan-layanan yang misalkan kita bukan fotonya ya, kita nggak pernah foto itu, terus digunakan misalkan yang ada baru-baru ini ada cewek telanjang, foto telanjang, tapi sebenarnya dia nggak pernah foto itu gitu loh, mukanya diganti sama muka lain, dan AI itu bisa ngelakuin itu dengan gampang gitu loh. Nah itu kayak gitu ancaman-ancaman AI kalau misalnya nggak ditanggapi dengan tepat. Oke guys, ingat ya guys, AI itu membantu, tapi kembali ke diri kita, apakah kita mau menggunakan itu dengan bijak atau dengan menyalahgunakannya dengan tidak sepatutnya. Jadi jangan sampai kalah nih kita sama teknologi-teknologi. Karena pada dasarnya teknologi kan yang menciptakan manusia. Berarti manusia tuh harus lebih unggul. Nah, kita nih sebagai mahasiswa tuh jangan jadi mahasiswa yang terus mengandalkan AI terus yang tadi kayak ChatGPT. Nah, bukan bermaksud jangan menggunakan, tapi harus tetap pada porsinya tuh fam. Ketika kita membutuhkan, sangat membutuhkan, boleh kita menggunakan. Tapi ketika itu jadikan itu sebagai inspirasi, jadikan itu sebagai referensi. Wah, seru banget nih Kak, kita ngomongnya AI lah, yang ChatGPT, teknologi ini benar-benar hal yang memberikan pencerahan nih buat fam-fam semua, biar nggak terlalu nih menggunakan teknologi juga yang berlebihan, tapi benar-benar pas pada porsinya. Nah, terima kasih ya Kak Randy buat waktu yang diberikan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton. Kembali jangan lupa untuk nonton podcast asik di episode selanjutnya. Terima kasih fam, dadah.